Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Walik. Saya dari Fakultas Teknik Mesin Universitas Islam Majapahit. Saya dari semester 6 sore. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengujian material dengan sistem ultrasonik. Video kali ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemilihan bahan dan proses yang diampu oleh Bapak Diki Nisa Zulfika. Di sini saya akan sedikit menjelaskan proses dari pengujian ultrasonik atau ultrasonic testing. Perlu kita ketahui bersama bahwa pengujian material itu adalah ada dua macam uji material, yaitu uji yang tidak merusak dan uji yang merusak. Uji yang tidak merusak itu adalah non destructive test, dan uji yang merusak adalah uji yang dengan kata lain destructive test. Dalam kali ini uji ultrasonik ini, pengujian ultrasonik ini adalah termasuk pengujian yang tidak merusak atau non destructive test. Pengujian ultrasonik ini menggunakan energi frekuensi tinggi dengan melakukan pemeriksaan dan melakukan pengukuran. Pemeriksaan ultrasonik dapat dilakukan berbagai macam bentuk material, termasuk pengecoran, penempaan, las, dan material komposit. Sejumlah besar informasi tentang bagian yang diperiksa itu dapat diidentifikasi atau seperti adanya diskontinuitas bagian dan ketebalan lapisan untuk sifat-sifat material tertentu. Dalam uji ultrasonik ini, prinsip dasarnya adalah gelombang ultrasonik yang dimasukkan ke dalam material itu dapat dipantulkan oleh sebuah reflektor bila ada diskontinuitas, misalnya seperti retakan di jalur rambatan gelombang. Energi akan dipantulkan kembali dari permukaan yang cacat tersebut. Sinyal gelombang yang dipantulkan diubah menjadi sinyal listrik oleh transducer dan ditampilkan di layar. Gelombang ultrasonik itu disorotkan ke permukaan bidang yang sedang diuji dengan garis lurus pada kecepatan konstan. Kemudian gelombang tersebut dipantulkan lagi dari permukaan atau cacat benda tersebut yang diperoleh gelombang suara akan ditampilkan dalam layar monitor berupa tampilan pulsa untuk mendeteksi tebal serta cacat atau tidaknya benda uji tersebut. Pada tampilan layar itu, pada uji ultrasonik ini, pada tampilan layar itu ada beberapa jenis tampilan layar. Di sini ada 4. Yang satu adalah initial pulse. Itu merupakan sinyal pulsa yang pasti akan muncul pada saat awal tampilan pengukuran yang terbaca di layar monitor. Kemudian defect pulse itu merupakan sinyal pulsa yang akan muncul sebagai indikasi cacat pada material yang sedang diuji. Kemudian yang ketiga ada backwall pulse, sinyal pulsa yang menyatakan ketebalan bahan yang akan diuji. Kemudian noise pulse, kumpulan pulsa-pulsa noise yang muncul pada bahan yang akan diuji. Dalam ultrasonik ini ada beberapa mode ya. Di sini ya saya akan coba sebutkan 2 mode saja, yaitu mode gelombang. Dari cara bergetar dan perambatan, maka gelombang ultrasonik dapat bergerak di bahan dalam berbagai mode. Di sini saya jelaskan 2 jenis mode aja, yaitu mode longitudinal dan mode transversal. Mode longitudinal itu adalah gelombang yang memiliki arah getaran yang sama dengan arah rambatan. Artinya arah gerakan medium gelombang sama atau berlawanan arah dengan perambatan gelombang. Gelombang longitudinal mekanis juga disebut sebagai gelombang mampatan atau gelombang kompresi.
Kemudian gelombang transversal. Gelombang transversal, mode transversal itu adalah gelombang transversal, maksudnya suatu gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarannya. Kemudian ada beberapa jenis instrumen tes ultrasonik. Yang satu adalah wall thickness, yang kedua adalah flow detector. Wall thickness itu apa sih? Yaitu untuk mengetahui ketebalan material yang diuji pada ultrasonic test. Jenis ini data yang ditampilkan pada alat merupakan data digital berupa angka ketebalan dari materi yang diuji. Kemudian flow detector itu adalah untuk pengujian bahan yang digunakan untuk mendeteksi cacat yang ada di dalam material uji. Jenis cacat yang bisa dideteksi antara lain adalah crack, incomplete fusion, incomplete penetration, slag, dan porosity. Apa sih kegunaan tes ultrasonik ini? Tes ultrasonik ini antara lain adalah untuk satu, mendeteksi cacat pada hasil pengelasan material logam, kemudian retak, 3, laminasi, kemudian bisa mendeteksi slag inclusion, kemudian porosity, incomplete penetration, kemudian bisa digunakan juga untuk mengukur ketebalan material atau plat, kemudian untuk evaluasi material, lalu analisis karakteristik material, yang kemudian sinyal komunikasi maritim, alat-alat kedokteran, dan sebagainya. Nah, kemudian setelah ini coba saya akan coba jelaskan dua contoh umum untuk uji ultrasonik. Yang satu adalah pengukuran ketebalan. Pengukuran ketebalan ultrasonik ini secara rutin biasanya digunakan dalam suatu industri dan utilitas untuk menentukan berbagai tingkat korosi atau erosi suatu bahan. Aplikasi ini termasuk sistem perpipaan, fasilitas penyimpanan, dan penahan bejana tekan. Itu biasanya dilakukan di setiap industri. Kemudian dilakukan untuk mendeteksi cacat las. Salah satu metode yang paling banyak digunakan dalam pengelasan adalah pemeriksaan secara ultrasonik. Alur lasan penetrasi penuh dideteksi dengan pemeriksaan berkas sudut gelombang geser. Kemudian dari setiap benda yang diuji, dari setiap material yang diuji, itu akan menentukan yang untuk menentukan material tersebut itu terjadi cacat atau tidak, itu dilihat dari indikasi yang timbul pada display hasil pengukuran. Indikasi yang timbul akibat pantulan gelombang dapat memberikan informasi tentang jarak atau lokasi permukaan pemantul dengan skala horizontal dan amplitudo. Presentasi data semacam ini disebut scan A. Kemudian dari presentasi scan A itu dapat pula digabungkan dengan sistem lain sehingga dapat menggambarkan letak cacat pada suatu penampang lintang dari benda uji yang diperiksa. Presentasi ini disebut scan B. Kemudian bila scan A ini digabungkan dengan posisi probe di seluruh permukaan benda uji, maka diperoleh lokasi cacat dilihat dari permukaan atas atau plan view. Presentasi ini disebut dengan scan C. Lalu untuk uji ultrasonik ini pasti dan setiap pengujian benda atau pengujian material itu ada kelebihan dan kekurangan. Dan kelebihan tes ultrasonik ini adalah antara lain satu, pemeriksaan dapat dilakukan dari satu sisi, dapat dipakai untuk mendeteksi dan sekaligus menentukan letak dan ukuran internal diskontinuitas pada material-material logam dan non-logam. Kemudian peralatan portable dan ringan, tidak menimbulkan bahaya radiasi, dapat dipakai memeriksa benda yang tebal atau panjang. Kemudian scanning kecepatan tinggi dan dapat scanning dengan kecepatan tinggi dapat dilakukan. Sedangkan kekurangan ultrasonic ini antara lain adalah diperlukan operator yang terlatih dan terampil dan harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh konsentrasi. Kemudian diskontinuitas yang letaknya sejajar gelombang suara biasanya tidak dapat terdeteksi. Kemudian diperlukan kuplan, yaitu kuplan itu adalah suatu cairan yang digunakan untuk media transisi dari energi ultrasonik dan transducer ke tes spesimen atau material uji.
Kemudian ada non-relevant indication dapat terjadi akibat bentuk komponen cacat-cacat yang membentuk sudut dan adanya pantulan. Kemudian yang kelima, tidak dapat dipakai untuk memeriksa material dengan tebal kurang dari 5 mm karena adanya dead zone. Dead zone itu adalah daerah yang terlihat di daerah yang terlihat di layar, tidak terlihat di layar maksudnya. Demikian presentasi atau demikian video tentang uji ultrasonik ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan banyak kesalahan. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat khususnya bagi saya dan rekan-rekan semuanya. Mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.